Halo, perkenalkan nama saya Galang Nikola 55 dengan NIM 722000434. Sekarang saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Kali ini saya coba mempraktekkan coba praktekkan TCP UDP. Tujuannya yaitu untuk memahami konsep protokol TCP dan UDP. Lalu yang kedua, mampu menganalisa kondisi jaringan dengan protokol TCP dan UDP. Tetapi sebelum itu perlu kita ketahui TCP dan UDP ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirim bit data yang dikenal sebagai paket melalui internet. Kedua TCP dan UDP ini membangun di atas protokol internet. Dengan kata lain, apakah Anda mengirimkan paket melalui TCP dan UDP, paket itu dikirim ke alamat IP. Paket-paket ini diperlakukan sama karena diteruskan dari komputer Anda ke router perantara dan ke tujuan. Jadi mengapa TCP dan UDP? Karena mereka yang paling banyak digunakan. Walaupun TCP dan UDP ini bukan satu-satunya protokol yang bekerja di atas IP. Tapi yang paling banyak digunakan yaitu TCP dan UDP. Oke, kita langsung saja praktekkan. Di sini ada dua part. Kita langsung ke part pertama dengan judul TCP and UDP Communications menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini dia aplikasinya. Kita langsung saja di step 1. Step 1, Generate Private to Populate Address Resolution Protocol, RP Tables. Klik multi-server ini. Slide. Oke. Lalu pilih desktop. Pilih desktop sudah. Tab command prompt yang ini. Lalu kita enter ping n 11.1.1.8.1.255. Oke, lalu enter. Nah, di sini dia akan mencoba melakukan ping pada broadcast address. Nah, yaitu 192.168.1.2. Begitupun selanjutnya 1, 3, dan 4. Yang di akhirnya ini yang berbeda. Kita lihat di sini yang di akhir itu berbeda. 2, 1, 3, 4. Oke. Lalu ping statistiknya yaitu package send terkirim sama dengan 1, receive sama dengan 4, loss sama dengan 0, berarti berhasil ya. Lalu close multi server window, kita close langsung. Oke. Lalu switch to simulation mode. Simulation mode yaitu ini simulation, terus kita maka tampil simulation panel. Lalu klik HTTP client and open web browser. Oke, ini HTTP client. Kita klik, kita pilih ini web browser. Oke, biar lebih cepat kita ini copy paste aja untuk URL. URL kita isi di URL field. Ctrl C. Kita pastikan yang sudah masuk itu benar. Pastinya udah benar sih karena kita udah copy paste. Biar lebih cepat. Nah, lalu kita klik go. Oke, setelah itu kita minimize. Oh iya, coba kita balik lagi. FTP client, terus browser. Oh,
Oh iya, tampaknya salah. Kita masukkan FTP-nya juga. Oke, kita go. Maka tampil di sini warna coklat ya. Iya. Stop. Go. Stop. Kita undo. Tidak. Reset simulation dulu. Go. Oke. Kita browser ini. Di FTP client command prompt. Oh, salah ya. Maaf, kita ke command prompt. Oke. Ini yang kita masukkan. Kita kontrol aja biar cepat. Kita enter langsung. Trying to mencoba untuk menghubungkan ke 192.168.1.254. Kita minimize lagi. Nah, udah tampil ya. Untuk PDU-nya, envelope-nya di dua ini. Oke, kita generate DNS traffic. Kita buka klik DNS client, kita buka command prompt. DNS client, kita buka command prompt, kita enter ini ya. Paste biar lebih cepat. Oke. Kita enter. Oke, kita coba cek. Oke, udah pilih ini. Warna coklat ya untuk PDU-nya. Kita lakukan di step 5 generate email traffic. Email client, kita masuk ke email client, kita klik, kita open the email. Berarti ini ya. Oke. Kita lihat ini kita udah di dalam email client. Kita klik compose. Karena di sini nggak muncul, berarti dia di sebelah atas ya. Ini dia. Kita slide ke atas, kita geser ke atas, kita compose. Kita ambil ini. Oke. Itu user at multiserver.pt.ptu. Oke, personalize the subject line, kita copy paste lagi, kita masukkan di subject. Kita copy paste lagi, personalize the email, kita masukkan di email body. Kita control V, kita send. Oke. Sending mail to user multiserver with subject personalize the subject line dan seterusnya. Berarti berhasil ya. Oke, kita minimize lagi. Maka dari keempat ini PDU-nya udah tampil ya. Satunya warna hijau, satunya warna coklat. Oke. Di sini kita disuruh pastikan verify that the traffic is generate. Udah ya. Trafficnya udah. Kita siap untuk melakukan simulasi. Lalu di step 7 examine multiplexing as the traffic process the network. Oke. Oke, di sini note the capture forward button. Nah, ini dia. Ini capture forward. Simbolnya seperti ini. Lalu kita klik capture forward sekali dan berpindah ke switch. Oke. Nah, ini berpindah ke switch. Semuanya berpindah ke switch. Untuk PDU-nya, klik capture forward 6 times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can across a wire. Jadi satu PDU aja yang bisa melintasi kabel, wire kabel. Ya. In each direction, dalam satu arah. Berarti dalam satu arah at any given time. Dalam waktu yang diberikan. Oke. Kita, itu satu PDU aja yang terkirim ke multi server. Lalu kita klik yang kedua kalinya. Oke. Berpindah. Satunya naik ke multi server, satunya lagi turun ke switch. Dan di akhir yang ketiga,
HTTP client. Untuk PDU-nya berpindah ke HTTP client dan menjadi warna ungu. Ini dia HTTP client. Nah, kita klik lagi 3 kali. 1, yang dari HTTP client ada yang berpindah ke switch, lalu yang dari switch itu ada lagi yang ke FTP client. Di situ checklist ya, centang dia. Lalu ada naik ke multi server. Terus kita klik lagi 2 kali ya. Ya, lagi 2 kali. Dan S client oke, centang di DNS server dan multi server. Dia pindah. Oke, maka dari itu satu kali lagi. Dan dapat kita lihat di email client, yaitu dia menjadi SMTP untuk PDU-nya. Checklist di situ ya. Dia checklist. Oke. A variety MPDUS appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different colors? Untuk yang perbedaan warnanya, untuk yang warna hijau itu TCP, yang warna ungu HTTP, yang warna coklat DNS, dan yang warna biru itu SMTP. Oke, kita langsung lanjut ke part 2. Di step 1, di part 2 kita disuruh melakukan examine functionality of the TCP and UDP protocols. Oke, klik the reset simulation. Oke, kita klik reset, maka PDU-nya udah hilang ya. Kita reset itu. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP to filter. Klik edit filter, show all known. Oke. Select HTTP dan TCP. Berarti yang kita ambil aja ini HTTP dan TCP. Kita edit filter. Ini oke. Kita hilangkan DNS. Kita hilangkan POP3. Kita hilangkan UDP, kita hilangkan SMTP, kita hilangkan FTP. Yang tersisa yang kita butuhkan itu HTTP dan TCP. Kita langsung close. Open the browser on HTTP client. HTTP client ini ya. Oke. Maka dapat kita lihat di sini. Enter D19.2181. Oke, in the URL field kita sudah enter tadi. Kita langsung klik go. Nah, di HTTP client ini udah tampil juga ya di Cisco Multi Server Simulation, yaitu one machine to serve them all. Oke. Karena kita udah klik go, maka tampil di sini ya PDU-nya. Khusus HTTP client aja. Oke. Kita disuruh klik capture forward. Capture forward. Oke. Until you see a PDU appears for HTTP. Sampai kita note that color the envelope in the topology. Why did it? Oke. Kita cek dulu, kita buat pastikan ya. Di outbound details, kita cek ini TCP-nya. TCP-nya itu source port 1027.80.0 di sequence number dan acknowledgement number 00. Oke. Kita exit. Kita lakukan capture forward hingga dia kembali ke HTTP client sehingga dan warnanya juga berubah. Kita lihat. 1, 2. Oke. Turun lagi ke switch, lalu kembali ke HTTP client dan warnanya yaitu warna ungu. Iya, ini. HTTP. Why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Karena dia melewati berbagai rangkaian, jadi prosesnya begitu lama ya. Prosesnya panjang gitu.
Karena dari HTTP client ke switch, lalu ke multi server, lalu dari multi server ke switch lagi, terus ke HTTP client, sehingga warnanya berubah menjadi warna ungu, yaitu HTTP. Terus klik DPDU envelope. So DPDU details, click the onboard details tab and scroll down the second, the last section. Oke, kita disuruh klik ini. Kita cek, mana ya? Kita disuruh cek ini. Kita buka outbound PDU details. Oke. Di sini kita cek. Oh ya, di sini sequence number-nya 1, acknowledgement number 1. Tempat juga di source port-nya 1027, destination port. Iya. Iya. Jadi, seperti itu. Record DSR support port. Nah, ini dia. Kita disuruh record ini. Udah, betul. Ya, close DPDUN, klik capture forward. Tadi udah chat mark ini ya. Klik PDU envelope and select inbound data how port sequence number different than before. Nah, ini dia. Differentnya. Sequence number-nya 1. Tadi yang tadi 0, sekarang 1. Terus yang acknowledgement number juga tadinya 0 jadi 1. Select outbound PDU details. Udah, ya, udah ini tadi. Ya. How are the port and sequence number different from their previous PDUs? Ya. Yang tadinya sequence number-nya 1 dan acknowledgement number-nya 1. Seperti itu. Nah, ini dia perbedaannya. Kita bisa cek kembali di sini. Ah, itu. Ini dia. Outbound PDU source port. Jadi yang berubah itu aja di sequence number dan acknowledgement number. Mana dia? Ini yang buat di setelah kita proses. Nah, tampak tidak ada perubahan di bagian source port dan destination port. Yang berubah itu di sequence number aja dengan acknowledgement number. Semuanya yang darinya 0 menjadi 1. Oke, kita close, kita pindah ke oh ya, kita reset simulation dulu ya. Kita reset. Ini dia, reset simulation. Oke. Maka semua PDU-nya itu hilang di sini. Kita eksamin di step 2 ini. Kita disuruh melakukan examine. Examine FTP traffic as the client communicate with the server. Open command prompt on the FTP client desktop. FTP open command prompt. Command prompt. NSFF FTP connection entering. Di sini di FTP client tampak sini 20 kan udah connect tadi ya. Terus di situ tampak welcome to PT FTP server, username kita. Di sini username-nya tidak dituliskannya. Terus in the simulation panel change edit filter FTP and TCP. Oke, in simulation panel FTP dan TCP. Nah, ini dia FTP, TCP, HTTP kita hilangkan aja. Kita buat invisible.
Yang visible itu di event list filter, yaitu FTP dan TCP. Lalu kita uh, cek lagi di open the command prompt FTP. This motion panjang saya FTP client. Oh, oke. Kita close dulu. Terus FTP client, ini FTP client. Kita buka command prompt. Exit. Kita masukkan ini. Oke, di situ udah tampil ya warna hijau. Nah, kita in the simulation change edit. Oke, sudah tadi klik capture forward. Ini dia klik capture forward. Oke. Klik the second PDU envelope to open it. Second PDU ini udah yang PDU kedua. Oke, kita cek outbound-nya, outbound PDU details. And scroll on to TCP section, ini dia TCP section. Terus record RSH port 1025, di sini 21, sequence number 29, acknowledgement number 103. Kita ingat-ingat dulu 125. Oke, kita lihat. Sopan 1025, 29, 103. Close PDU-nya, kita close dulu. Oke. Until PDU capture, close the PDU and click capture PDU until PDU returns to FTP client with a check mark. Oke, dia sampai kembali ke FTP client with a check mark. Kita capture forward terus kita oke. Nah, kita cek. Oke, bagian inbound PDU details kita dapat lihat di bagian inbound PDU details kita dapat lihat perbedaannya, yaitu yang source portnya tadi berbeda ya. Sekarang 21. Tadinya lalu yang di destination portnya sekarang 1025. Sequence number beda-beda. Ini dia. Iya, beda. Jadi sequence number yang tadinya 29 sekarang berubah menjadi 103. Terus yang di ini acknowledgement number
103. Yang tadinya 30 sekarang 103. Oke, jadi ya tampak perbedaannya ya. Oke, sekarang kita pindah ke soal lagi. Klik the outbound PDU editor step outbound. Oh ya udah, close the PDU and klik PDU. Yang mana PDU-nya ya tadi. Oke, kita close aja yang PDU. Oke. Open the PDU and scroll down section. Oh ya udah, kita udah bedain. Kita lihat perbedaannya tadi kan. Kita reset simulationnya. Kita reset simulationnya. Oke, reset simulation. Kita langsung pindah ke step 3. Di sini kita disuruh ngulang repeat the steps in part 1. Part 1 itu berarti yang paling atas lagi ya. To create DNS traffic. Oke, berarti kita repeat semuanya. Kita go. Oke. Terus kita ke DNS. Ini kita copy paste cepat. Oh ya. Oke. FTP client FTP 192. Oke. Trying to connect 192.168.1.254. Lalu di DNS kita masuk sini. Kita pindah ke atas. Kita exit di command prompt DNS client. Command prompt DNS client. Oke. Kita reset. Kita buka lagi di sini. Kita go dari sini terus ke oke. Salah.
terus kita ke email client, terus email, terus compose, terus kita masukin yang ini. Mana tadi? Oke, kembali ke step 3. Step 3. Oh, di step 3, step 3. Oke. Kita send di DNS client. Tidak mau. Kita ke DNS client, DNS client. Oke, kita langsung di part 3. Part 2 di step 3. Step 3 kita disuruh edit filter lagi. Edit filter itu yang change edit filter to display only DNS and UDP. DNS oke. UDP kita kasih ya aja. Oh ya, ini Pak. Oke. DNS client. Oke, maka tampil di sini di DNS client. In the simulation panel, change edit filter to display only DNS and UDP. Klik DPDU envelope. Oke, ini dia. What is 4-layer protocol? 4-layer protocol. Oh, layer 4 protocol, yaitu UDP SRC port 1027 DS. Ini dia. Layer 4 protocol. Oke. Terus open the outbound PDU detail step and find the UDP section. Outbound PDU details and find the UDP section. Ini UDP section dia. SRC portnya yaitu 1027 desktop destination port 53. Values-nya itu. Ya. Oke, terus close PDU. Close. Why are there no sequence and acknowledgement number? Setahu saya untuk acknowledgement number itu ditampilin di TCP aja, tapi kita ini fokusnya ke UDP ya. Karena kita fokusnya di UDP ini. Mungkin begitu. Terus kita ikutin aja langkahnya, close DPDU.
Kita close, terus klik PDU envelope, capture forward. There are these communications considered be reliable. Step forward. Oke, kita pindah ke baris ke bagian F, close the PDU and klik capture forward. Capture forward until PDU with a check mark returns to the NS client. Oke, kita lihat. Oke, ada check mark di situ ya. Klik the inbound PDU details. Ini ya, inbound PDU details. Kita lihat di bagian what is the last section in PDU call. PDU. Di mana ya PDU-nya? Klik the inbound PDU details. Okay. How are port and sequence number different than before? Nah, ini dia. Ini port and sequence number. Di sini portnya 53. Terus kita cek di tampaknya dia bergantiannya. Di source portnya tadi 53, terus di destination port 1027. Ini ya. What is the last section PDU called? PDU. PDU. Ini dia. Name multiserver.pt. IP address. Untuk IP address-nya yaitu IP. Oh, ini dia. Oke, itu IP-nya dia. Klik reset simulation. Oke, kita reset langsung. Kita pindah ke step 4, user. In the simulation panel, edit filters to POP3, SMTP, TCP. Oke deh, udah tampil PDU-nya ya. Untuk di bagian email client. Klik the first PDU envelope. Ini first PDU-nya ya. Oke. Ini first PDU-nya. Di sini kita suruh klik outbound details.
Terus record RST port, ini dia 1027.25.00. Ini dia 1027 destination. Flag field ini ya, kalau menurut saya flag field yang ini ya, 0B0000 terakhir 10. Terus close PDU, capture forward until PDU returns to ML client with a check mark. Oke, kita capture forward, pindah ke switch, lalu ke multi server, lalu ke switch kembali, lalu ke email client. Nah, maka di situ muncul capture, maka di situ langsung check mark, tanda centang di situ ya. Kita ingat lagi di sini buat details, terus di source port 1025. Nah, maka di sini tidak berubah ya di bagian source portnya dengan destination portnya. Untuk sequence number 1, acknowledgement number 1. Oke, itu ya perbedaannya. Oh ya, ini kita udah di step 4 ya, udah mau selesai. Terus there is a second PDU. Oke, kita di bagian ini sekarang. There is a second PDU of a different color. Yeah, that ML client has prepared to send to multi-server. This is the beginning the email communication. Click the second PDU. Second PDU. Setahu saya yang ini ya, second PDU. Flop terus outbound PDU details. Oh ya, ini outbound PDU details. Terus how are the port and sequence number different from previous two PDUs? Port dan sequence. Di sini 1027 dan 25. Ya, tampaknya tidak ada perbedaannya. Oh, ini kayak. Ya, jadi dari source portnya yang 1027 sekarang menjadi 25. Lalu di destination port 1027 yang awalnya itu 25 juga. Kalau nggak salah itu. Ya, benar. Jadi kayak di source port dan destination port ini kayak hasilnya itu kayak gantian gitu. Terus di sini ditanya what email protocol is associated with TCP port 25. What protocol is associated? How are the port sequence number different? Nah, itu tadi perbedaannya ya. Untuk email protokolnya di yang pertama ini kan di sini TCP portnya 25. Oh, 25. Oh, kalau di port 25 di port 25 itu device mencoba untuk membuat TCP connection ke 192.168.1.254 on port. Sedang
Lalu pas di protokol di TCP port 110 itu seharusnya udah ditampilin sih. Maksudnya apa? Koneksinya berhasil ya seharusnya di protokol TCP port 110. Mungkin itu aja praktikumnya untuk saat ini mengenai PDU dan ya, mengenai TCP and UDP Communications. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.